Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TJ Garage bareng saya Dana. Nah, dalam episode kali ini kita ingin membahas tentang Toyota Starlet kita yang ada di belakang, yang mungkin teman-teman kalau udah ngikutin video TJ Garage dari awal pasti udah pada tahu ya. Jadi bulan ini kurang lebih tepat berusia 3 tahun kita udah bareng sama si Toyota Starlet ini. Jadi mungkin dalam episode kali ini kita pengen kasih lihat ke teman-teman semua apa aja sih yang sudah kita lakukan, yang sudah kita rombak dari mobil kita yang satu ini. Sebenarnya dalam kurang lebih 3 tahun terakhir ini cukup banyak yang kita lakukan di mobil kita yang satu ini. Walaupun memang sebenarnya kita dapat bahan mobil ini 3 tahun lalu dalam kondisi yang cukup baik. Kondisi mesin yang masih bagus, bodi yang masih banyak cat orinya. Walaupun saat itu kondisinya mungkin teman-teman udah pernah lihat ya, kalau bodinya awalnya warnanya udah belang sana sini, udah ada yang kemakan sama usia. Mungkin karena emang sebelumnya mobilnya lebih banyak kejemur ya. Jadi kemarin waktu kita dapet bodinya udah belang sana sini, walaupun memang kondisinya masih banyak cat aslinya. Nah, jadi hari ini kita ingin kasih lihat ke teman-teman semua apa aja yang sudah kita lakukan di mobil kita yang satu ini. Selain itu, mungkin nanti di akhir video kita juga akan munculkan berapa sih budget yang sudah kita habiskan dalam kurang lebih 3 tahun belakangan ini buat ngerawat sebuah Toyota Starlet ini. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel TJ Garage, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan loncengnya, karena sekarang kita akan bahas lebih detail tentang Toyota Starlet EP81 berikut ini. Sebagai intermezzo, mobil ini sudah ikut dengan kami dari tahun 2017 di bulan November. Beberapa perbaikan tentu saja sudah kami lakukan untuk meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan mobil ini. Mulai dari eksterior, interior, hingga ke sektor mesin. Dan sekarang, mari kita bahas lebih detail satu persatu. Hal pertama yang kami lakukan ketika mendapatkan mobil ini adalah dengan mengganti shock breaker, karena saat itu kondisi udah nggak begitu baik lagi ya. Kemudian kami antar mobil ini ke bengkel untuk melakukan restorasi pada bagian bodi. Nah, untuk bagian bodi ini pada dasarnya kondisinya cukup baik ya, apalagi seperti yang sempat kami mention sebelumnya, ketika kami mendapatkan mobil ini di awal, masih banyak cat-cat original yang menempel di badan mobil ini. Bahkan sampai ke sektor lantai pun hampir semuanya masih original ya, masih utuh, belum pernah diganti dan alhamdulillah tidak ada keropos di mobil ini. Pada awalnya kami hanya berniat untuk melakukan proses restorasi di bodi. Hanya saja karena velg yang digunakan masih cukup baik dan nyaman, kami memutuskan untuk mengecat velgnya juga sekalian supaya lebih matching dengan baju barunya. Berikutnya adalah sektor mesin. Nah, karena pada saat kami mendapatkan unit ini, kondisi mesinnya masih sangat baik dan performance yang diberikan cukup menyenangkan, sehingga kami memutuskan untuk melakukan restorasi yang cukup total pada bagian mesinnya. Jadi untuk part-part internal di dalam mesin kami lakukan pembersihan dengan menggunakan metode sandblasting, dan tentu saja hanya part-part yang aman untuk di sunblast yang kami lakukan pembersihan. Dan hasilnya cukup maksimal ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kondisi part-partnya jadi bersih lagi. Bisa dibilang kayak nggak ada sisa-sisa karbonnya lagi sih di bagian dalam internalnya.
Nah, sekarang kita masuk ke sektor interiornya. Pada saat kami mendapatkan unit mobil ini, saat itu setirnya udah nggak original ya. Jadi yang pertama kali kami ganti ketika mendapatkan unit ini adalah membeli setir original ini. Kemudian kami juga tambahkan karpet ya, yang model Mi seperti ini. Tapi ini model yang universal, bukan yang customized untuk mobil merek tertentu. Sementara untuk bagian konsol tengah, dashboard, semuanya juga masih utuh dan cukup baik kondisinya. Jadi kita tidak melakukan apapun ya, di sini hanya melakukan pembersihan aja karena waktu kita dapat emang kondisinya agak kotor dan ada bekas-bekas cat seperti itu. Nah, untuk kaca film kami menggunakan merek 3M untuk di kaca depannya. Dan untuk jok karena memang waktu kami dapat juga udah nggak original ya lapisannya, udah pernah di backlight, jadi sekarang kami backlight ulang dengan menggunakan bahan MBTech model standar dan ada garis-garis jahitan merah ya, yang kita buat juga senada pada bagian door trimnya hingga ke jok belakang seperti ini. Dan ini adalah list perbaikan major ya yang kami lakukan pada mobil ini. Jadi ketika pertama kali kami mendapatkan unit ini, kami ganti shock breakernya dengan produk yang non-ori buatan Taiwan. Harganya Rp1.100.000 untuk 4 bagian shock ya, bagian depan dan belakang. Kemudian kita melakukan pembelian setir original, tentu saja barang copotan juga. Harganya Rp750.000. Pembelian timing belt non-ori harganya Rp90.000 karena waktu itu kita sebenarnya cuma pengen ganti timing beltnya aja. Hanya saja ketika sudah dibuka bearing timing belt yang bagian bawah itu perlu diganti, dan waktu kami carikan produk kopinya itu nggak ada yang cocok sehingga kami ganti yang ori, harganya Rp250.000. Kemudian kami lakukan pengecetan bodi dan velg seharga Rp4.500.000. Penggantian karet bodi plus engine mounting Rp1.250.000. Dan setelah proses pengecatan selesai, kami ganti karet kaca ya, itu yang bagian rel kaca plus karet-karet pintu. Dan karena waktu itu karet rel kaca itu original, jadi total habis di situ Rp2.250.000. Next kita ganti CV joint, harganya Rp375.000 buatan Taiwan. Dan yang agak besar waktu itu kita lakukan engine overhaul seharga Rp8 juta. Kemudian pemasangan backlight jok dan door trim dengan menggunakan bahan MBTech seharga Rp2.500.000. Dan terakhir pemasangan kaca film dengan merek 3M untuk kaca bagian depan seharga Rp750.000. Sehingga total yang telah kami keluarkan dalam 3 tahun terakhir ini sebesar Rp21.815.000. Dan tentu saja ya, ini dikeluarkannya secara bertahap dalam 3 tahun terakhir ini, bukan yang langsung di spending di awal di depan. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya kondisi dari Starlet kita sekarang. Ya mungkin nominal yang udah dihabiskan agak banyak ya, tapi jujur aja ini adalah salah satu kendaraan yang gampang banget dirawat, spare partnya juga masih melimpah ruah, sehingga kalau misalnya ada problem, ada trouble di jalan tuh kita nggak pernah terlalu pusing gitu ya untuk maintenance-nya. Bahkan bisa dibilang mesinnya juga cukup badak ya, karena memang selama ini kita juga biasa cukup ganti oli aja dan isi bensin, mobilnya udah bisa dipakai untuk kendaraan harian kita. Mungkin tips dari kami apabila teman-teman baru mengambil sebuah mobil seperti ini atau mobil yang udah cukup berusia dan kita tidak tahu track record sebelumnya, mungkin step pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengganti seluruh oli-oli ataupun cairan yang ada di dalam mobil ini. Karena kita tidak tahu ya record sebelumnya seperti apa, sehingga lebih baik untuk kita menggantinya terlebih dahulu. Dan untuk jenis-jenis mobil seperti ini ya yang masih menggunakan timing belt, biasa kan timing belt umurnya sekitar 50.000 km ya kalau yang original. Atau mungkin kalau kita beli part dengan grade di bawahnya bisa sampai 20.000 km. Nah, karena kita nggak tahu record sebelumnya, timing belt juga salah satu list yang harus kita ganti ketika kita mengambil mobil seperti ini. Selain itu, kelebihan dari menggunakan mobil ini adalah kita seperti memiliki saudara di seluruh Indonesia. Apalagi karena saya juga bergabung di ISC Balikpapan ya. Jadi di komunitas ini kalau kita ada trouble itu hampir semuanya mereka bisa solve, mereka bisa bantu. Sehingga ketika kita mengalami trouble dimanapun itu, insya Allah teman-teman dari ISC di Indonesia siap untuk mensupport teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman bertanya mobil ini sebenarnya masih worth nggak sih untuk disimpan atau dipelihara?
Jujur saja, mobil ini masuk dalam wishlist kendaraan yang memang akan kita rawat untuk seterusnya selama kita mampu di TJ Garage ini. Apalagi juga bisa dibilang mobil ini adalah salah satu mobil yang dulu ketika kami masih SMA adalah mobil yang pengen banget buat dimilikin saat itu ya. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah menonton video kita ini sampai habis. Nah, mungkin teman-teman punya experience yang sama dari merawat kendaraan ini, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar, share pengalaman kalian supaya semakin banyak teman-teman di luar sana yang mendapatkan manfaat dari video kita kali ini. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel TJ Garage, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video baru yang kami upload di channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di episode berikutnya.